Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aradina dari kelas 03 SIDP 001. Saya ingin membacakan dongeng yang berjudul The Ugly Duck atau Bebek yang buruk rupa. Pada suatu musim panas yang cerah, terdapat itik-itik yang sedang mengerami kalimat telurnya di bawah pohon. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa salah satu telurnya berbeda dari telur yang lain. Meskipun sedikit khawatir, ia menunggu mereka semua untuk menetas. Kemudian, pada suatu pagi, satu demi satu telur itik mulai menetas. Pipip, bunyi anak-anak itik. Anak-anak itik mengeluarkan kepala mereka ke dunia. Namun, semuanya menetas kecuali satu telur. Oh, anak-anakku yang manis, aku sungguh induk yang beruntung. Tapi apa yang terjadi dengan telur yang kelima? Tanya induk itik keheranan. Induk itik mulai merasa khawatir. Telur terakhir ini memakan waktu yang sangat lama, katanya sambil melihat telur yang belum menetas. Kemudian, induk itik tersebut mulai duduk di atas telur yang belum menetas dan memberikan semua kehangatan yang ia miliki. Ini akan menjadi anak itik yang sangat manis, karena telur ini lama sekali menetas ya, harap induk itik. Di pagi yang cerah, telur terakhir pun akhirnya menetas. Keluarlah seekor itik buruk rupa yang berwarna abu-abu. Pip pip, bunyi itik kelima. Anak itik ini berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Ia sangat besar dan juga buruk rupa. Pip pip, bunyi anak itik kelima. Tidak ada anak itikku yang seperti ini. Yang satu ini sedikit jelek, kata induk itik. Induk itik terkejut melihatnya dan sampai-sampai ia merasa sedih. Induk itik berharap suatu hari nanti itik kelimanya akan tumbuh seperti saudara-saudaranya. Tapi hari demi hari berlalu dan anak itu tetap buruk rupa. Bahkan semua saudaranya selalu mengejek itik kelima tersebut dan mereka tidak mau bermain dengannya. Ia tumbuh dengan warna bulu yang berbeda dari yang lain dan ukurannya pun lebih cepat besar dari saudaranya. Anak itik tersebut pun merasa sangat sedih. Kau itik yang jelek, kata itik pertama. Huhuhu, lihatlah itik jelek yang ini. Ejek itik kedua. Iya, pergi kau begitu jelek, ujar itik ketiga. Kami tidak akan mau bermain dengan kamu, dasar itik yang jelek, ujar itik keempat. Mereka kemudian menertawainya dan anak itik yang buruk rupa pun sangat merasa sedih. Anak itik yang kelima ini kemudian pergi menuju kolam dan melihat bayangan wajahnya di air. Tidak ada yang menyukaiku, aku sangat jelek, kata itik buruk rupa yang merasa sedih. Anak itik buruk rupa ini kemudian memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke dalam hutan. Ia kemudian berkelana sendirian di tengah hutan. Musim dingin akan segera tiba, salju mulai turun bertebaran di mana-mana. Anak itik ini mulai merasa sedih dan menggigil kedinginan. Ia tidak menemukan makanan atau tempat yang hangat. Akhirnya, ia kembali ke keluarganya, namun mereka semua menolak kehadirannya. Kau seekor itik jelek, kata salah satu anak itik. Siapa anak itik yang jelek ini? Tanya induknya tanpa penuh perasaan. Itik buruk rupa kemudian pergi dan tinggal di kandang ayam. Tetapi anak-anak ayam itu mematukinya dengan paruh sehingga ia segera pergi. Sambil menjarah menyusuri hutan, itik buruk rupa ini kemudian berjumpa dengan seekor anjing. Guguk, anjing itu melihatnya dan segera pergi meninggalkan sang itik sendirian. Anak itik tersebut berpikir sendirian. Aku sangat jelek, bahkan anjing itu tidak mau memakanku, kata anak itik yang bersedih. Itik ini kemudian berjalan menyusuri ke dalam hutan lagi, dan di sana sang itik bertemu dengan petani. Petani tersebut menyukai itik buruk rupa dan membawanya pulang bertemu istri dan anaknya. Sayangnya di sana itik buruk rupa bertemu dengan seekor kucing peliharaan keluarga petani. Mereka mulai bertengkar sehingga itik memutuskan pergi dari rumah tersebut. Seiringnya berjalan waktu, musim dingin kan menjadi musim semi. Semuanya terlihat segar dan kembali hijau. Itik buruk rupa itu masih berjalan dan terus berjalan. Ia berjuang untuk bertahan hidup, mencari makanan ke sana dan kemari. Tak terasa tubuhnya semakin besar dan bulu yang dimiliki pun semakin indah. Itik buruk rupa kemudian melihat sungai. Ia sangat bahagia karena melihat air lagi. Ini merupakan hal yang sudah lama tak ia hampiri. Ia kemudian mendekat ke sungai dan melihat ada seangsa yang sangat menawan sedang berenang di sungai. Itik ini kemudian terpikat oleh pesona angsa tersebut. Namun, anak itik buruk rupa ini malu atas dirinya sendiri hingga menundukkan kepalanya dengan sangat rendah. Saat ia menunduk, itik buruk rupa ini melihat bayangannya sendiri di pantulan air dan ia merasa heran.
Dia tidak lagi menjadi seekor itik buruk rupa. Itik yang dibenci semua binatang ini telah berubah menjadi seekor angsa yang tampan dan menawan. Sekarang ia menyadari mengapa ia terlihat berbeda dengan saudara-saudaranya. Karena ia adalah seekor angsa dan saudaranya adalah itik. Menyadari dirinya adalah seekor angsa, maka ia terus memandanggi tubuhnya dari pantulan air. Angsa sabar ini akhirnya menikah dengan angsa betina yang menawan dan dicintainya. Lalu mereka pun hidup bahagia untuk selamanya. Tamat. Dari dongeng The Ugly Duck adalah tentang kepercayaan diri, kesabaran, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dongeng ini mengajarkan bahwa kita semua memiliki potensi yang luar biasa meskipun kita mungkin terlihat berbeda dari yang lain, dan bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan baik meskipun perbedaan-perbedaan itu ada. Intinya, mengenai menghargai perbedaan dan selalu tetap percaya diri meskipun dirimu berbeda dari yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.